Agama datang sebagai bentuk jalan untuk mengimani kepercayaan umat manusia kepada Tuhan. Dengan akal sehat, manusia juga harus bisa menentukan manakah ilham yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan dan manakah ilham yang datang dari si jahat. Jika kamu menerima pesan yang datang dari Tuhan lewat sebuah pesan teks untuk melakukan sesuatu yang ditentang oleh ajaran agama, apakah yang akan kamu lakukan? Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang datang dari negara Swedia yang pernah menggemparkan sebuah komunitas kecil di desa Knutby. Ini adalah kasus yang pernah terjadi di daratan Eropa Utara, khususnya di negara Swedia. Sebuah negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, yang memiliki danau yang indah dan pegunungan yang bersalju. Keindahannya sangat ramah bagi semua pejalan kaki, backpacker, dan bagi mereka yang suka menjelajah gunung. Di negara itu juga terdapat salah satu desa kecil yang disebut dengan Knutby. Sebuah desa yang terletak di ujung timur negara Swedia, yang jaraknya hanya 40 km dari pusat kota Uppsala, kota keempat terbesar di Swedia. Di desa itu, kita menemukan seorang pria bernama Helge Fossmo, yang lahir pada tanggal 27 Juli 1971 di kota Kristinehamn. Sebenarnya Helge dibesarkan dari keluarga yang kurang religius. Namun, pada usianya yang ke-12 tahun, dengan kemauannya sendiri, dia bergabung di salah satu gereja setempat dan aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan gereja. Pada usia yang ke-17 tahun, Helge mengambil pekerjaan di salah satu kafe milik gereja, dan di sana, dia menemukan cinta pertamanya bernama Helen Johansson. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berpacaran hingga pada akhirnya, mereka menikah pada tahun 1989 ketika mereka masih sama-sama berusia 18 tahun. Dari pernikahan mereka, Helen dan Helge dikaruniai 2 orang anak. Keluarga kecil Helge hidup dalam kebahagiaan, hingga pada akhirnya Helge membawa istri dan anak-anaknya untuk pindah dari kota asal mereka di Kristinehamn menuju ke sebuah desa kecil di Knutby, yang hanya dihuni sekitar 500 penduduk pada tahun 1997. Kepindahan Helge ke sana dipicu oleh pengaruh dari seorang wanita yang dianggap sebagai pendeta sebuah sekte yang mendirikan gereja di Knutby bernama Åsa Maria Waldau. Åsa Maria Waldau sendiri sebenarnya adalah seorang pendeta yang berasal dari kota Uppsala. Setelah lulus dari sekolah teologi, dia dipekerjakan sebagai pendeta anak-anak di salah satu gereja di sana. Namun beberapa tahun kemudian dia mengundurkan diri sebagai pendeta di gereja itu karena dia bercerai dengan suami pertamanya, yang mana perceraian sangat ditentang di sana. Sehingga dia pindah ke desa Knutby dan mulai membangun sektenya sendiri dan mendirikan sebuah gereja kecil. Dia bepergian kemana-mana untuk berusaha menarik jemaat gereja lain agar bisa masuk ke sekte yang didirikannya. Namun, warga sekitar yang berbeda gereja melihat bahwa sekte yang didirikan oleh Åsa diduga menyesatkan, yang mana dia mengklaim bahwa dirinya sebagai mempelai dari surga. Di saat yang sama, dia bertemu dengan Helge Fossmo yang sangat taat beribadah untuk masuk ke sektenya dan mendapuk Helge sebagai pendeta sekte yang dia dirikan. Semakin lama, Åsa mulai mempengaruhi pikiran Helge dengan menampilkan sebuah file yang diklaim dari Tuhan, yang sebenarnya file-file itu ditulis sendiri oleh Åsa, yang mana Helge diutus menjadi raja segala raja dan Åsa adalah ratu surga. Luar biasanya, Helge percaya dengan semua doktrin yang diajarkan oleh Åsa. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1999,
Helge yang menjadi pendeta sekte itu meresmikan Osa sebagai Ratu Surga. Osa juga mempengaruhi Helge supaya Helge mau menyenangkan Ratu Surga dengan memberinya pijat sensual dalam sebuah ritual. Dalam hal ini, Helen, istri Helge, melihat ada yang tidak beres dengan sekte yang diikutinya, sehingga Helen dan para jemaat lain mulai mencibir ajaran yang disampaikan suaminya dan Osa. Osa yang merasa terpojokan dengan tudingan yang dilontarkan oleh Helen, mulai mempengaruhi Helge agar bisa membungkam istrinya. Pada pertengahan Desember tahun 1999, musim salju menyelimuti seluruh daerah itu. Namun sebuah wabah mematikan menyerang penduduk di sana, sehingga banyak warga desa yang sakit, termasuk Helge dan juga Helen. Meskipun pasangan itu sulit untuk bangun, mereka berusaha untuk bangkit dari tempat tidur dan sempat memakan sebuah gandum hangat serta Coca-Cola sebagai sarapan mereka. Helge kembali ke kamarnya untuk tidur, sementara Helen masuk ke dalam kamar mandi. Seorang tetangga mereka bernama Samuel datang untuk menjenguk keluarga Helge untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja. Helge terlihat masih bisa bangun sementara mereka tidak menemukan Helen. Ketika mereka mencari ke seluruh bagian rumah, mereka menemukan pintu kamar mandi terkunci dan tidak ada suara dari dalamnya. Mereka yang penasaran memaksa masuk dengan mencongkel gagang pintu dan menemukan Helen sudah meninggal tenggelam dalam bathtubnya. Helge berteriak keras dan menarik perhatian para tetangganya. Mereka berdatangan dan mencoba melakukan CPR kepada Helen. Namun, sayang, Helen dipastikan meninggal dunia dalam usia yang masih muda, yaitu 27 tahun. Singkat cerita, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas meninggalnya Helen menyimpulkan bahwa dia meninggal karena tenggelam. Walaupun dalam laporan otopsi menunjukkan adanya luka hantaman benda tumpul di kepalanya dan kandungan racun dextropropoxifen ditemukan dalam tubuhnya. Tetap saja, polisi menganggap kematian itu sebagai kecelakaan. Setelah Helen meninggal, Helge dengan cepat menyingkirkan semua barang-barang peninggalan mendiang istrinya dan segera merevisi laporan autopsi yang mencatat adanya luka di kepala dan kandungan racun dalam tubuh istrinya. Hal ini semakin dicurigai oleh warga sekitar. Apakah Helge terlibat dalam kematian istrinya? Belum ada yang mengetahui secara pasti. Tak hanya itu saja. Setahun setelah kematian istrinya, Helge kembali menikah dengan perempuan lain bernama Alexandra, yang tidak lain adalah adik bungsu dari Osa, sang Ratu Surga. Seorang perempuan muda yang sudah bersuami bernama Sarah Svensson datang ke rumah pendeta itu untuk melamar sebagai pengasuh anak-anak pendeta. Awalnya, Sarah diterima baik di dalam rumah itu. Sarah juga tidak mengetahui bahwa Helge adalah seorang pendeta sekte sesat yang dirumorkan banyak orang. Karena Sarah tidak ikut dalam sekte yang dijalankan Helge. Hingga pada akhirnya, Helge menasehati Sarah untuk menceraikan suaminya karena Helge yakin bahwa pernikahan Sarah dengan suaminya akan membawa petaka. Suami Sarah lama-lama muak dengan Sarah yang terlanjur sudah termakan nasihat palsu dari Helge yang kemudian membawa kehancuran dalam rumah tangga mereka. Sarah yang masih bekerja di sana juga kemudian mengalami pelecehan dari Helge dengan dalih bahwa Helge mengajak berdoa dan menjalani ritual penyucian diri. Sarah ternyata percaya begitu saja dengan Helge yang dipandang sebagai seorang yang dihormati dalam sekte. Nasihat demi nasihat terus diberikan kepada Sarah hingga pada akhirnya dia menyetujui
untuk menceraikan suaminya pada tahun 2003 dan pindah ke rumah Helge serta istrinya, Alexandra. Ritual penyucian diri tetap dilakukan oleh Helge kepada Sarah di kamar utama mereka. Dan Alexandra ternyata tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh suaminya, sehingga dia rela tidur di kamar lain untuk menghormati ritual yang dijalankan suaminya. Dari sinilah segalanya berjalan lebih buruk bagi Sarah. Sarah yang sangat percaya pada Helge lalu dikurung di kamarnya, dan Helge menegaskan kepada Sarah bahwa satu-satunya orang yang bisa diajak berbicara hanyalah Helge. Rupanya Helge melancarkan aksi sindrom Stockholm kepada Sarah. Sindrom Stockholm sendiri adalah gangguan psikis pada korban penyanderaan yang membuat mereka merasa simpati atau bahkan menyayangi pelakunya. Helge juga mulai memanipulasi pikiran Sarah dengan melemparkan hinaan demi hinaan bagi Sarah, yang kemudian membuat Sarah merasa bahwa dirinya sangat berdosa. Sehingga Sarah akan melakukan segalanya dan mengikuti perintah dari Helge agar bisa melepaskan dirinya dari segala dosa. Helge mulai menanyakan kepada Sarah apakah dia siap membunuh orang lain demi nama Tuhan. Pada saat itu, Sarah masih memiliki akal sehat dengan mengatakan tidak. Sarah kemudian menerima banyak pesan dari sebuah nomor tidak dikenal di dalam handphonenya yang bernada provokatif, yang seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan marah atas penolakan perintah yang dilakukan oleh Sarah. Ketika Sarah menanyakan hal itu kepada Helge, Helge mengklaim bahwa dia percaya pesan itu langsung dikirim dari Tuhan. Ratusan pesan singkat masuk ke handphonenya Sarah untuk melakukan pembunuhan atas perintah Tuhan. Dalam kepanikan yang dialami oleh Sarah, Helge semakin menekan Sarah untuk melakukan perintah Tuhan. Hingga pada akhirnya, Sarah menyetujui melakukan pembunuhan itu sebagai jalan satu-satunya untuk masuk surga. Dan apa yang dilakukan oleh Sarah selanjutnya? Pada malam hari, Sarah yang tinggal di rumah pendeta itu mencoba melakukan pembunuhan kepada Alexandra, istri Helge, dengan sebuah palu ketika Alexandra sedang tidur pulas di kamarnya. Namun pembunuhan itu gagal karena Alexandra berhasil menangkis dan membuat Sarah pergi dari sana. Penyerangan Sarah kepada Alexandra pada saat itu rupanya tidak dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Namun, Sarah dianggap memiliki kelainan mental yang membuatnya diusir oleh warga dari desa Knutsby. Rupanya, Helge menargetkan istrinya sendiri untuk dibunuh dan memperalat Sarah dengan doktrin-doktrin sesat. Helge yang mengetahui bahwa pembunuhan itu gagal, memerintahkan Sarah untuk merahasiakan semuanya dan menyuruh Sarah pergi untuk sementara waktu dan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Helge lalu menyusun rencana kembali untuk melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri, bahkan juga kepada tetangganya sendiri bernama Daniel Linde. Dia pun kembali memperalat Sarah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kenapa Helge berusaha membunuh istrinya sendiri dan juga tetangganya. Karena Helge rupanya sudah lama berselingkuh dengan istri tetangganya, yaitu Annette Linde. Sehingga dia berusaha menyingkirkan istrinya dan suami selingkuhannya agar bisa menikahi perempuan itu. Annette Linde sendiri diketahui sebagai adik ipar atau adik perempuan dari suami kedua Åsa Waldau, sang Ratu Surga. Sarah yang benar-benar takut bahwa dirinya akan masuk neraka jika tidak melakukan pembunuhan itu, kemudian mengikuti semua perintah Helge. Hingga pada akhirnya,
sebuah pembunuhan terjadi pada awal tahun 2004. Pada hari itu, sekitar jam 4 pagi, berbekal sebuah pistol yang dibeli dari kota Stockholm, topeng untuk penyamaran, dan peredam suara yang dibuat sendiri atas dasar perintah Tuhan, Sarah melakukan penembakan kepada Daniel Linde di rumahnya, yang tidak jauh dari rumah Helge, di mana dia menembak kepala dan dada Daniel. Helge yang mengetahui penembakan itu sudah dilakukan, lalu berpura-pura menolong Daniel dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Alexandra yang tinggal di rumah sendirian pagi itu juga ikut menjadi korban. Setelah penembakan kepada Daniel, Sarah memasuki rumah Helge dan menembak Alexandra di tempat tidurnya ketika Helge mengantar Daniel ke rumah sakit. Untungnya, Daniel masih bisa diselamatkan walaupun menderita luka yang cukup serius. Sementara Alexandra menghembuskan napas terakhirnya di atas tempat tidurnya. Pada saat pembunuhan itu terjadi, polisi langsung menyelidiki siapa dalang dari pembunuhan pagi itu. Semua orang di desa dimintai keterangan. Polisi juga tidak lupa mengarahkan jari mereka pada orang terdekat korban, yaitu Helge suaminya, Sarah sang pengasuh anak, serta Annette Linde, istri Daniel. Apalagi, polisi menerima keterangan dari warga bahwa Sarah pernah mencoba menyerang Alexandra di rumahnya. Jag har varit en gris. Det är mina ord. Jag har varit en gris på många sätt. De som vet vem jag är vet att jag inte är psykopat och att jag inte är en dubbelmördare, att jag inte är den här demoniserade farliga människan som har målat. Helge dan Annette tidak mengakui keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu. Namun keesokan harinya, ketika Sarah dimintai keterangan, dia yang merasa hancur dan bersedih langsung mengakui semua perbuatannya, bahwa dialah yang melakukan penembakan kepada Alexandra dan Daniel pagi itu. Polisi yang melihat pengakuan Sarah merasa bahwa Sarah memang tampaknya bekerja sendirian. Namun polisi juga yakin bahwa ada orang yang mendorongnya untuk melakukan semua itu. Jag åker mot Knutby och liksom bara känslan. Alla andra sover. Det är inte en bil ute. Och jag är programmerad att döda. Polisi yang menyita handphone Sarah lalu menemukan ribuan pesan singkat dari dua nomor yang berbeda, yaitu nomor Helge dan juga nomor yang tidak dikenal. Yang mana setelah nomor itu dilacak, polisi mendapatkan lokasi nomor tidak dikenal itu berasal dari rumah Helge sendiri. Helge yang dicurigai terlibat atas kasus pembunuhan itu tetap membantah. Dia pun menghapus seluruh pesan singkat yang dikirim kepada Sarah untuk menghilangkan jejak. Tapi, semuanya sudah terlambat setelah polisi mendapat pengakuan dari Sarah bahwa dia ditekan untuk melakukan pembunuhan itu, serta menyadap percakapan telepon antara Helge dan Annette yang menjadi selingkuhannya, di mana Helge menggunakan nomor tidak dikenal itu untuk berhubungan dengan Annette, dan Annette juga sempat bilang kalau dia sangat bosan menjenguk suaminya yang terluka parah di rumah sakit. Sarah, Helge, dan Annette pun ditangkap atas dugaan konspirasi pembunuhan Alexandra dan percobaan pembunuhan kepada Daniel. Namun, seminggu setelahnya, Annette dilepaskan karena polisi tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Annette juga terlibat. Setelah penyelidikan dan persidangan yang sangat tertutup dilakukan, Helge Fossmo dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal hukuman 24 tahun sebelum mengajukan bebas bersyarat. Sementara, dia tidak pernah dituntut atas kematian istri pertamanya, Helen Johansson. Sarah Svensson juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Namun, Sarah dinyatakan sakit jiwa dan tidak bisa ditahan dalam penjara.
Sehingga pengadilan mengirimnya untuk menjalani perawatan psikiatri di salah satu rumah sakit jiwa di kota Stockholm. Pada tahun 2011, Sarah Svensson dibebaskan secara resmi dari rumah sakit jiwa dan menjalani kehidupannya serta mengganti identitasnya. Dia pun menjalani kehidupannya kembali secara normal dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja resmi. Sementara Helge Fossmo baru saja dibebaskan awal tahun 2022 ini setelah menjalani 18 tahun penjara, hukuman yang lebih rendah dari vonis yang diberikan oleh pengadilan.